Hai, Hai guys, Halo guys, balik lagi bersama kita dengan saya, Juan. Maya. Akbar. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih suka dukanya kerja di Malaysia atau di luar Yes. negeri. Sebelumnya ini video ini kita angkat karena ada yang request ya? Ya, Iya. karena ada Waduh, salah gila. satu viewers kita. Makasih ya. Ya udah lanjut. Ya udah lanjut. Siapa nih? Yaudah kita mau cerita-cerita gimana suka dukanya di kerja di Malaysia. Kita di sini udah berapa lama kita berarti? 1 dua- tahun. 2 tahun. Gue udah 2 tahun 1 kerja di sini. Gua 1 tahunan, 1 tahun setengah. Jalan 2 tahun. Jadi berdasarkan pengalaman yang paling terlama dulu mungkin guys. Iya. Ya, Lah, pengalaman nggak ada dong. suka Gue duka. kalau yang paling lama tuh eksekusi dong, terakhir dong, kesimpulan. Pamungkas ya, Pamungkas. pamungkas. Jadi guys, kalau suka dukanya kerja di luar negeri, kalau menurut gua sendiri, daripada saya itu lebih banyak sukanya guys daripada dukanya. Ya sukanya tuh ya bayaran, itu nomor 1 karena ya kita bekerja pasti tujuannya itu kan salah satunya ya. Bayarannya kalau menurut gua jauh lebih tinggi di sini. Kemudian selain bayaran juga kita bisa mengenal budaya baru. Kita bisa menjelajah tempat-tempat baru guys. Jadi selain kita kesini mencari uang, kita juga bisa untuk jalan-jalan gitu guys. Jadi ya sambil minum. menyelam minum air kelapa gitu guys. Terus terus banyak temen juga guys. asik. Temennya di sini Kayak- tuh kayak nggak kita kayak kan? Emang gue tunggu temen nggak lo. kayak di Indo gitu loh, Amin. Kalau di sini tuh ya udah sama-sama perantau dari jauh semua gitu loh guys. Jadi ya hubungan Kelakuannya satu kayak gini sampai lah. lainnya itu keeratannya itu kayak jadi lebih gitu loh. Kalau untuk dukanya sebenarnya sih sebelum ada corona sih nggak ada dukanya guys. Asik. Tapi semenjak corona menyerang negara kita hancur. Bukan Asik, negara ya. kita, Padahal Bye. nggak sampai hancur. semuanya juga sih. Juga. Jadi planning kita juga berantakan semua gitu. Iya, Jadi yang iya. planningnya dulu 2 bulan 3 bulan sekali mau pulang tuh jadi terkendala juga guys. Jadi ya dukanya di situ sih, jadi lebih susah untuk pulang kampung. Jadi kalau misalkan kita mau pulang kampung tuh harus nyiapin uang untuk biaya karantina pas balik lagi ke sini guys. Tapi itu tergantung dari perusahaan masing-masing sih. Mungkin perusahaan yang lain tuh bisa nalangin atau cover itu ya nggak tahu. Tapi kalau di perusahaan kami itu ya kalau mau pulang pulang aja sana, ntar kalau balik lagi sendiri ya pakai biaya lu sendiri gitu ibaratnya ya. Jadi kita harus ngeluarin duit buat biaya karantina selama 2 minggu di sini gitu. Nah untuk biaya karantinanya sendiri itu nggak murah guys. Jadi itu sekitar kalau dirupiahin itu sekitar 20 juta. Total semua Total berarti. semua selama 2 minggu itu udah termasuk hotel, makan, laundry segala macam, pokoknya udah kita terima bersih lah sekitar 20 juta. Ya 20 juta kan daripada untuk dikasih ke orang ya mending kita beliin sapi kayak atau beli apa gitu kan Beli buat sapi investasi lagi, ya kan. sapi lagi. Jadi ya sementara kita tahan dulu lah gitu. Itulah sih itu dukanya sih. Tapi ya semoga corona cepat membaik ya guys ya. Makanya jangan lupa patuhin SOP, pakai masker, jaga jarak, Sana syuh. rajin mencuci tangan gitu guys. Biar kita cepat pulang guys. Kangen rumah. Udah setahun lebih nih nggak pulang. Kemudian Setahun kalau dari Maya Maya sendiri sih. gimana suka dukanya Maya? Iya, gue suka banget di sini. Lebay banget nih, peres banget. sukanya apa ya? Dapat banget ya work life balance. Apalagi kalau lo kerja dulu sebelum di sini di Jakarta, yang tahu sendiri kayak commute-nya kayak gimana, naik KRL dan segala macam. Kayak lo kesini, ya alhamdulillahnya apa ya? Kayak beda aja gitu ya, kayak lebih teratur. Mungkin karena orang-orangnya juga nggak terlalu banyak, nggak sepadat di Jakarta sih. Mungkin. Kayak gitu. Terus habis itu ya dapet lah work life balance. Tapi tergantung kerjaannya juga kali ya. Gue juga nggak tahu sih. Tergantung orangnya juga lah Ya, kayaknya. tergantung orangnya. Kalau orangnya santuy kayak gue ya dapet aja ya. Nah gitu. Terus habis itu kalau apa ya? Dan di sini juga udaranya bersih sih, lumayan sih menurut gue. Sama aja beda tipis. Enggak bersih sumpah. Lo nggak pernah kan? Tinggal di naik Bekasi Kopaja, kan. Ya maksud gue bukan Ya di sini udah nggak ada Kopaja guys. Iya, gue nggak mengglorifikasi Jangan tinggal di disamain sini. yang ada Kopaja sama nggak ada Kopaja. Iya, gue nggak apa ya nggak. Tapi kan ini kan sukanya. Ditanya sukanya Ya karena udah. gue alergi. Dan waktu di Indo tuh gue alerginya parah banget. Nah semenjak di sini ya gue masih alergi juga sih, cuman agak-agak mendingan sih. Kayak ya gitulah. Terus dukanya ya gue nggak bisa ketemu orang tua sih. Nggak tahu sih kalau gue
pulang kerja ketemu keluarga tuh kayak priceless gitu anjir. Asik banget gak sih? Gitu. Terus habis itu kayak temen, sebenarnya kalau masalah environment kayak temen, kalau di sini tuh kayak temen kerja sama dengan temen main lo. Kalau di sini ya, gue nggak punya temen di luar temen kerja. Jadi lo main, lo kerja, lo ngapain itu sama gitu. Nah sedangkan waktu di Indo tuh kayak gue temen kerja ada, temen volunteer ada, temen organisasi ada, temen main, temen hangout ada gitu. Jadi gue bener-bener anaknya emang kotak-kotakan banget nih, kayak apa sih, kayak temen kerja ya udah temen kerja kayak gitu. Nah kalau di sini tuh kayak apa sih, kayak gabung semuanya. Jadi to be honest gue nggak bisa setransparan waktu dulu sih, kayak kan mungkin ada hal pekerjaan yang gue nggak suka, terus kayak gue cerita ke lu gitu, teman kerja gue, ya kayak nggak make sense aja, maksudnya nggak apa ya, nggak etis lah kayak gitu menurut gue ya. Berarti kita temen lu ya? Nggak, gue bukan temen lo, lu tuh colleagues gue. Wadaw. Kesel nggak lo? Keren. Ya udah lanjut. Oke, gue karena yang paling lama tinggal di sini, gue kayaknya berhasil mencatat semuanya, Wow. suka dan dukanya. Walaupun kayaknya emang agak sedikit general sih. Kalau yang pertama sukanya di sini buat gue tuh, di sini negaranya sistematis sih. Sistematis, tenang, dan juga aman gitu loh. Sistematisnya kayak ya ketika lu kerja A, B, C, D, E, F, G tuh semuanya jelas gitu loh peraturannya. Termasuk juga pemerintahannya gitu loh. Jadi kayak ketika pemerintah bilang A ya semuanya akan A. Ketika pemerintah bilang kantor harus tutup karena COVID, semua akan tutup gitu loh. Nggak ada yang curi-curi atau ya cari aman gitu deh. Jadi semuanya bakal jelas banget di sini, teratur, rapi, dan juga aman. Kemudian yang kedua sukanya buat gue di sini ya sama kayak yang Juan tadi sih, gaji ya. Jadi nggak cuma gajinya aja yang tinggi, tapi juga biaya hidupnya pun juga ya cukup gitu loh. Jadi enjoy deh ketika teman-teman bisa dapat kerjaan di sini untuk masalah biaya hidup dan juga gaji. Kemudian juga untuk yang ketiga, ya lingkungan itu nggak jauh beda dari Indonesia. Ketika teman-teman mau cari masjid ya udah gampang gitu kan. Ketika teman-teman mau cari ke tempat ibadah yang lain pun juga gampang di sini. Jadi nggak ada yang ya nggak perlu dikhawatirkan lah untuk di negara Malaysia. Kemudian juga yang terakhir buat gue sukanya itu dari semua hal yang udah gue lihat di sini, kita bisa belajar banyak hal sih yang bisa kita dapetin, yang akhirnya kalau teman-teman bisa berkeinginan untuk memperbaiki ke Indonesia itu bisa banget gitu loh. Jadi banyak hal yang iya benar kayak yang tadi deh, yang tadi udah kita bahas kan, positif-positifnya itu teman-teman bisa bawa ke Indonesia yang akhirnya nanti bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Mantap. Kayak gitu. Terus yang dukanya buat gue sendiri kayak Juan juga, jauh dari keluarga. Sesuai rencana memang sebenarnya kayak beberapa bulan sekali kita bisa pulang ke Indonesia gitu kan. Apalagi sekarang biaya transport untuk pesawat terbang kan juga udah termasuk murah lah ya. Ya sesama wilayah di Indonesia sendiri, harganya pun nggak akan beda jauh. Justru kadang malah lebih mahal. Yes, yang benar, di agree. Tapi karena emang kondisi COVID, jadi kita harus mematuhi dua kebijakan pemerintah kan. Baik pemerintah Malaysia dan juga pemerintah Indonesia. Nah jadi itu kesulitannya karena kondisi COVID ini. Kemudian yang kedua, buat gue harus pinter-pinter pilih lingkungan dan juga teman sih. Karena ya Malaysia itu termasuk negara yang banyak orang-orang luarnya yang datang untuk bekerja ataupun sekolah dan punya kepentingan yang lain. Jadi keanekaragaman background mereka itu akan datang ke sini dan kita harus pinter-pinter milih gitu loh. Jadi teman-teman harus bisa pinter-pinter pilih, apalagi mungkin teman-teman karena jauh juga dari keluarga, nggak ada yang bisa kontrol, ya teman-teman lah yang harus mengontrol diri sendiri, kayak gitu deh. Gitu aja sih kalau dari gue. Jadi kesimpulannya banyak sukanya atau banyak dukanya nih? Banyak sukanya lah. Banyak suka. Jadi untuk kalian yang ingin kerja di luar negeri jangan menyerah, tetap berusaha terus guys. Soalnya emang ya yang udah kita alami ya banyak sukanya. Ya, Misalkan bayarannya itu juga dikatakan kan? Itu 3-4 kali lipat lebih tinggi daripada di Indonesia. Asik, guys. nggak berani ngomong. Jadi jangan menyerah untuk mencoba. Jangan menyerah, tetap semangat. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman bingung, jangan lupa komen di bawah. Kemudian juga bisa juga cek Instagram kita. Bisa. Tapi disclaimer ini Gimana? maksudnya bukan berarti negara mana yang lebih baik dan negara mana yang lebih buruk ya, cuman ini yang kita alamin aja lah sih di kehidupan kita. Pengalaman dari pekerjaan sebelumnya guys. Iya kayak gitu. Ada juga mungkin di Indonesia yang kerjaannya lebih Karena relatif. Pengalaman pribadi aja kan. Benar. Oke, gitu aja paling guys. Terima Jangan kasih. lupa like, comment, and subscribe channel kita untuk mendukung kami. Siap. Oke. Oke. Bye-bye. Bye. Hai.
Kagak. Gue kira jatuh aja. Ada sarang burung. Sarang burung Nah, sih. kalau di kampung udah gue panjat.